Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Qauluhu ta'ala, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa man yabtaghi ghairal islami dina falan yuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, irham man fil ardi yarhamuka man fis sama. Ayul hadirun, jamaah salat asar Masjid Al-Hidayah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada hari ini kita melanjutkan pembacaan kitab Minhajul Muslim, kitab yang ditulis oleh Syekh Abu Bakar Jabir Al-Jazairi rahimahullahu ta'ala. Dan kita masuk pada pembahasan Al-Adabu Ma'al Kuffar. Al-adabu ma'al kuffar, adab terhadap orang-orang kafir. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pertama kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memilih dan mentakdirkan kita lahir sebagai seorang muslim. Ini nikmat besar. Makanya kata Allah, al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul islam dina. Pada hari ini aku telah menyempurnakan agama kepada kalian. Dan aku, kata Allah Subhanahu wa taala, telah meridai Islam sebagai agama kalian. Dan kita termasuk yang berada di atas agama Islam ini. Ya. Makanya pesan Rasulullah mengutip firman Allah Subhanahu wa taala setiap khutbah Jumat, wala tamutunna illa wa antum muslimun. Jangan sampai kalian mati, kita semua, kecuali di atas agama Islam. Ya. Kecuali di atas agama Islam. Jangan sampai kita mati dalam keadaan murtad. Ya. Dan kita tidak boleh merasa aman dengan agama kita. Ya, tidak boleh merasa aman. Ini nikmat besar. Tapi jangan sampai kita ini hanya karena bapak ibu kita Islam, akhirnya tidak meningkatkan kualitas keislaman kita. Ya, meningkatkan. Yang kadang orang sebut dengan Islam KTP. Hanya karena KTP-nya aja Islam tuh, makanya dia seorang Islam. Tapi perilakunya tidak beda dengan orang kafir. Maka kita harus selalu berbangga dengan keislaman kita. Kita sampaikan, fashhadu bi annana muslimin. Saksikan bahwa saya ini orang Islam. Nah, kita harus bangga dengan simbol-simbol keislaman kita.
Kita harus bangga dengan apa yang menjadi identitas keislaman. Kalau perempuan, identitasnya itu kan mesti berjilbab. Ya. Kalau laki-laki, identitas keislamannya mesti ke masjid. Jangan sampai KTP-nya Islam tapi tidak menutup aurat. Ya. Dibuka KTP-nya Islam, tapi keluar rumah tidak menutup aurat. Sehingga tidak diketahui ini Islam apa kafir dia ini. Ya. Islam KTP-nya tapi tidak ke masjid. Makanya Rasulullah menyebutkan inna baina syirki wal kufri tarkus shalah. Yang membedakan mana muslim mana kafir itu adalah salat. Kalau muslim sudah tidak sholat, ya, itu udah dekat dengan kekafiran tuh, ya, sudah dekat dengan kekafiran. Nah, bagi kita laki-laki tidak cukup sekedar sholat, tapi ke masjid, seperti yang sudah kita laksanakan pada hari ini. Mudah-mudahan ketika Allah mencabut nyawa kita, kita dalam keadaan muslim, dan itu harus terus diupayakan, didoakan. Jangankan kita, Nabi Yusuf saja itu takut kalau nanti mati tidak beragama Islam. Surah Yusuf 101. Tuh Pak, coba nanti perhatikan. Coba nanti dilihat. Nabi Yusuf, ya, dia takut ketika nanti mati dalam keadaan tidak muslim. Makanya dia berdoa terus kepada Allah. Apa doanya? Tawaffani musliman wa alhiqni bis salihin. Itu doa Nabi Yusuf. Tawaffani musliman wa alhiqni bis salihin. Ya Allah, wafatkan aku dalam keadaan muslim. Surah Yusuf 101 tuh. Ini doa siapa tadi? Nabi Yusuf, Pak. Ya. Dia takut ketika dia meninggal, keislamannya itu lepas darinya. Ya. Islamnya itu copot, rontok darinya itu. Ya apalagi kita nih, harus selalu takut. Apalagi sekarang kita fitnah agama ini besar. Ya, gangguan iman ini besar. Makanya doa Nabi Yusuf itu diamalkan. Itu yang pertama. Yang kedua, seorang muslim harus yakin bahwa semua agama selain Islam dan pemeluknya itu batil. Itu harus yakin. Semua agama selain Islam itu batil. Batil artinya batal kalau bahasa Indonesia, bahasa kita. Ya. Mohon maaf kalau kentut batal, sholatnya tidak diterima, tidak sah. Nah, ini harus kita yakini Pak Bu. Jadi semua agama ini bukan, ini jangan pula kita dikatakan keras ini. Ya, ekstrim, bukan. Ini keyakinan. Semua agama yang ada di dunia ini selain Islam itu batal, batil, mardud, tertolak. Kecuali Islam. Sebab hanya Islamlah yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi oleh negeri kita semua agama itu diterima. Nah, itu negeri, bangsa. Ini kita sedang bicara Allah Subhanahu wa taala. Di negeri kita ada berapa agama? 6. Semua diterima. Oleh negara semua benar. Sebagai bangsa kita ikuti.
Sebagai rakyat kita akui. Tapi sebagai seorang muslim yang kita akui kebenarannya hanya Islam. Apa dalilnya? Ali Imran 19. Surah Ali Imran 19. Inna ad-dina 'indallahil Islam. Inna ad-dina 'indallahil Islam. Sesungguhnya agama di sisi Allah Subhanahu wa taala adalah Islam. Ali Imran 19. Bukan di sisi pemerintah. Bukan di sisi presiden. Bukan di sisi raja. Di sisi Allah. Ya. Maka Bapak Ibu, siapa yang mencari agama selain Islam tidak akan pernah diterima. Ali Imran 85 dalilnya. Ali Imran ayat 85. Wa may yabtaghi ghairal islami dina. Dan barang siapa yang mencari agama selain Islam, falay yuqbala minhu, agamanya tidak akan pernah diterima. Nah, ini dia Pak. Saya ulangi, ini di sisi Allah. Keyakinan kita yang tidak boleh ditawar-tawar, tidak boleh ragu. Tapi karena kita hidup di mana ini? Di negeri yang bukan berdasarkan syariat Islam 100%, maka diakui keberadaan agama selain Islam. Keberadaannya, bukan kebenarannya. Ya, keberadaannya. Bahwa di negeri kita ini ada agama selain Islam. Dari agama yang 6 itu, mana yang benar? Hanya Islam. Selainnya salah. Ini keyakinan kita. Keyakinan. Dalilnya Ali Imran 85. Wa may yabtaghi ghairal islami dinan falay yuqbala minhu. Siapa yang mencari agama selain Islam tidak akan pernah diterima. Oleh siapa? Oleh Allah. Oleh pemerintah diterima. Oleh negara diterima. Oleh PBB diterima. Ya, oleh Allah. Tidak akan pernah diterima selain Islam. Akibatnya apa? Wa huwa fil akhirati minal khasirin, nanti di hari akhir rugi. Ya, di hari akhir pasti rugi. Ini kalau kita ragu kafir kita, Pak. Makanya tidak boleh ragu. Allah berfirman Al-Maidah ayat 3. Surah Al-Maidah ayat 3. Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul islama dina. Agama yang diridhai oleh Allah hanya Islam. Wa raditu, dan aku ridha, kata Allah. Ya, dan aku ridha, kata Allah. Apa yang Allah ridhai kepada kita? Islam sebagai agama. Berarti selain Islam itu tidak diridhai oleh Allah. Ya. Selain Islam apa? Tidak diridhai. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana dengan agama sebelum diutusnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Ya. Apa agama Nabi Musa? Apa agama Nabi Isa? Apa agama Nabi Ibrahim dan seterusnya? Ya. Agama mereka itu adalah mentauhidkan Allah. Tidak ada yang berhak diibadahi secara benar kecuali Allah. Semua itu. Karena prinsip agama itu syahadat. Itu prinsip agama.
Yang pertama adalah syahadatullah, kesaksian tentang Allah. Kemudian syahadatul Rasul. Kalau zaman Nabi Musa bersaksi kepada Allah, bersaksi bahwa Nabi Musa sebagai apa? Utusan. Nabi Isa bersyahadat kepada Allah dan bersyahadat kepada Nabi Isa bahwa dia adalah hamba dan utusan Allah. Berarti apa? Prinsip agama seluruh nabi itu sama, mentauhidkan Allah. Itu prinsipnya. Makanya coba perhatikan bagaimana Nabi Ibrahim menemukan agama yang di situ ada Tuhan. Agama itu harus ada Tuhannya. Nabi Ibrahim, dia itu menolak kalau Tuhan itu adalah patung. Dan dia yakin ada Tuhan, dan Tuhan itu bukan patung. Kalau bukan patung, lalu apa Tuhannya? Dia mencari Tuhan. Maka dia temukan matahari. Pertama dia temukan bintang. Dia temukan bintang indah banyak. Ah, inilah Tuhanku, kata Ibrahim. Ya, ini Tuhanku. Nikmat Ibrahim, senang Nabi Ibrahim menemukan Tuhan. Dipandangnya Tuhannya, yakni bintang. Tapi hilang. Wah, hilang enggak, Tuhan tidak mungkin hilang. Ini pasti bukan Tuhan. Falamma ra'al qamara bazighan. Berikutnya dia menemukan Tuhan dalam bentuk apa? Bulan. Ini Nabi Ibrahim proses pencarian Tuhan. Tadi dia anggap bintang sebagai Tuhan, tapi hilang. Tuhan tidak mungkin hilang, tapi Tuhan pasti ada. Tuhan pasti ada. Akhirnya dia menemukan Tuhan dari bulan. Senang Nabi Ibrahim menemukan Tuhannya. Bulan, dipandangnya senang. Ternyata bulan juga hilang. Masuk hari, bulan hilang, muncul matahari. Wah, kata Ibrahim, inilah Tuhanku. Hadza akbar. Falamma ra'a asy-syamsa bazighatan qala hadza rabbi hadza akbar, kata Ibrahim. Waduh, senang tuh Ibrahim. Inilah Tuhanku yang sesungguhnya. Lebih besar dia. Dia lebih besar. Lebih banyak manfaatnya. Lebih terang. Kalau matahari. Dipandangnya matahari. Enak dia. Hilang juga tuh matahari. Akhirnya apa yang dia akui? Inni wajjahtu wajhiya lilladzi fatara as-samawati wal arda hanifan muslima wa ma ana minal musyrikin. Kalau begitu Tuhanku adalah yang menciptakan bintang, yang menciptakan langit, yang menciptakan bulan, yang menciptakan matahari. Aku hadapkan wajahku kepadanya, yakni Allah Subhanahu wa taala. Sehingga prinsip semua nabi itu agamanya sama. Apa? Mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Nah, akan tetapi proses pendekatan kepada Allah itu bisa beda-beda. Kalau zaman Nabi Musa, orang taubat mesti dibunuh. Itu zaman Nabi Musa. Makanya kita syukur tidak hidup di zaman Nabi Musa. Kalau sampai orang-orang sekarang hidup di zaman Nabi Musa, habis tuh umat, Pak. Apalagi zaman media sosial sekarang nih. Perzinahan, perselingkuhan, apalagi perjudian, judi online. Indonesia ini menjadi negeri nomor 1 judi online. Kalau taubat mesti dibunuh, habis tuh. Makanya kita syukur pada Allah. Hidup bukan menjadi umat Nabi Musa, Nabi Muhammad. Taubat, nyesal, nangis, tutup perbuatan dosa, ganti dengan yang baik, tidak mesti bunuh diri. Tapi zaman Nabi Musa, taubatnya apa? Mesti dibunuh, ya.
Berapa banyak itu orang-orang kalau sekarang umat Nabi Musa selingkuh dibunuh, zina dibunuh, habis ya. Ini nikmat. Tapi tujuannya sama. Nah, setelah Nabi kita diutus, semua itu dihapus. Hingga yang datang adalah syariat yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Walaupun ada yang masih dilestarikan, ada yang masih diteruskan. Contoh soal haji, ya. Sa'i, itu kan syariatnya Nabi siapa itu? Nabi Ibrahim, ada yang diteruskan. Ya. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah SWT, dari sinilah seorang muslim berpandangan bahwa siapa saja yang tidak beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan agama Islam, maka dia kafir. Ya. Saya ulangi. Jadi seluruh syariat, seluruh ajaran yang disampaikan oleh para nabi sebelum Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu diakui pada zaman itu. Tapi setelah diutusnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, seluruh syariat itu dihapus, diganti dengan syariat yang dibawa oleh siapa? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka siapa yang beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala bukan dengan syariat yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka dia kafir. Kami beribadah kepada Allah, kami menyembah Allah, tapi cara salatnya tidak sesuai cara salat Nabi, ya. Cara zakatnya, ya. Kami mau ikut agama ini aja, Nabi Isa. Kami mau ikut Nabi Daud. Kami mau ikut Nabi Ibrahim. Tapi kami menyembah Allah. Ya. Menyembah Allahnya benar, tapi cara menyembahnya itu yang tidak benar. Maka bicara Islam adalah bicara syariat yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, ada adab-adab yang harus kita perhatikan. Sekarang kita muslim, mentauhidkan Allah, mengikuti cara beribadah dengan cara yang dicontohkan Nabi. Bagaimana dengan orang yang selain kita? Apa yang harus kita perhatikan? Apa adab kita? Yang pertama, ini adab yang diajarkan di dalam kitab ini. Yang pertama adalah jangan pernah menyetujui kekafiran mereka. Ya. Jangan pernah menyetujui kekafiran mereka. Maksudnya begini, saya muslim, agama kamu ini, gak apa-apa, kan sama saja. Ya. Semua agama itu mengajarkan kebaikan. Gak apa-apa kamu di agamamu, ya. Gak apa-apa. Kita tidak pernah ya mengkafirkan mereka. Ya. Menganggap agama mereka benar sama dengan agama kita. Maka ini hukumnya kita kafir. Ya. Ini harus pertama. Adab kita terhadap orang kafir. Kita harus yakin bahwa agama mereka itu tertolak. Itu dulu yang harus ditanamkan. Ya. Jangan sampai kita termakan dengan pemahaman wahdatul adyan. Apa itu? Pluralisme, penyamaan semua agama. Oh, semua agama sama. Karena semua agama sama, nanti salamnya pakai salam semua agama itu kalau ada acara. Ya, itu kenapa bisa terjadi itu salam semua agama dipakai? Karena menganggap agama semua ini sama. Bagi umat Islam tidak boleh. Ya, tidak boleh.
Maka ketika kita salam, hanya salam umat Islam yang harus kita pakai. Ya, nggak boleh dengan salam-salam mereka. Ya. Nah, ini yang harus diperkuat. Harus diperkuat. Bahwa agama mereka itu batil. Tidak boleh kita benarkan agama mereka. Ya, itu yang pertama. Yang kedua, kita harus benci kepada orang kafir lantaran Allah membenci mereka. Ya. Harus benci kepada mereka. Benci jangan dipahami dimusuhi. Apa yang kita benci? Kekafiran mereka. Orangnya tidak boleh. Ya. Karena apa? Mereka itu dibenci oleh Allah, bukan fisiknya. Yang dibenci oleh Allah apa? Keyakinannya. Maka yang kita benci dari mereka itu keyakinannya. Kenapa? Karena Allah membenci mereka. Ya. Yang ketiga, kita tidak boleh loyal kepada mereka. Tidak boleh loyal. Tidak boleh mengambil mereka sebagai teman sangat dekat. Apalagi jadi pemimpin. Ya, dalilnya Ali Imran 28. Maka di dalam agama kita, bentuk ketidakloyalan kepada orang kafir itu tidak boleh seorang muslim menikah dengan orang kafir. Ya. Haram hukumnya. Tidak boleh seorang muslim menikah dengan orang kafir. Baik dia laki-laki maupun perempuan. Tidak boleh. Karena kalau sudah nikah pasti akan loyal. Ya. Surah Ali Imran 28, Al-Mujadilah 22. Al-Mujadilah 22. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "La tajidu qauman yu'minuna billahi wal yawmil akhir." Engkau wahai Muhammad tidak akan mendapatkan suatu kaum yang beriman kepada Allah dan hari akhirat saling berkasih sayang dengan orang-orang yang menentang Allah. Ya. Gak mungkin Pak ketemu hati kita dengan hati orang kafir. Hati kita untuk Allah, mereka bukan. Hati mereka untuk sesembahannya. Ya, gak bakal ketemu. Wa in kana walau kanu aba'hum, meskipun itu bapak-bapakmu. Ya, jangan loyal. Makanya kalau sudah beda agama, di dalam agama kita putus kekerabatan. Orang tua anaknya kafir, putus nasab, putus waris. Nah, itu agama kita, Pak. Ya. Mudah-mudahan tidak pernah terjadi. Ya. Bapaknya muslim, anaknya kafir, murtad. Sebanyak apapun harta bapaknya, anak ini tidak dapat apa? Warisan. Putus. Ya. Atau sebaliknya, mudah-mudahan tidak. Anaknya muslim, bapaknya murtad. Ya. Sepanjang dia hidup doakan dapat hidayah. Meninggal tidak bertobat, tidak kembali kepada agama Islam, haram kita doakan. Kenapa? Putus. Ya. Ini bentuk keloyalan. Kalau sesama muslim harus saling mendoakan. Masih hidup ataupun sesudah meninggal, saling mendoakan. Tapi orang beriman kepada orang kafir, selama dia masih hidup doakan kebaikan. Tapi tidak boleh doakan dosanya diampuni.
Setelah meninggal dunia, selesai. Tidak ada doa buat mereka. Ya, tidak ada doa. Makanya, Nabi Ibrahim itu ditegur oleh Allah. Nabi Ibrahim ditegur. Karena Nabi Ibrahim berusaha bapaknya masuk Islam. Meninggal dalam keadaan kafir. Didoakan oleh Nabi Ibrahim. Mudah-mudahan dosa bapaknya diampuni, ditegur. Tidak pantas bagi seorang muslim mendoakan orang kafir yang sudah meninggal dunia meskipun bapakmu. Ya. Demikian juga kisah Nabi Nuh. Ya, kisah Nabi Nuh. Apa kata Nabi Nuh? Anakku, siapa anaknya? Kan'an. Ya. Ini bapakmu buat kapal. Ya. Sini naik. Naik, kau selamat kalau kau naik. Apa katakan anak-anaknya? Ya, itu ada bukit tuh. Saya naik bukit. Tidak mungkin air itu akan naik bukit. Karena Allah suruh Nabi Nuh bikin kapal. Siapa yang naik ke atasnya selamat. Allah sudah rancang akan mendatangkan banjir besar. Ya. Sampai banjirnya itu ke Ka'bah. Ya. Bikin Nabi Nuh, bikin. Waktu bikin, banyak nganggap dia gila. Ya. Masa bikin jauh dari laut? Bagaimana kapal itu bisa turun? Biasa kan orang kalau bikin kapal di mana? Dekat pantai. Karena bapak saya pembuat kapal. Kok ada di daratan? Ini dekat pantai, biar enak dorongnya. Ini Nabi Nuh bikin jauh. Ya, gila nih Nabi Nuh, kata orang-orang. Masa bikin kapal di tengah laut? Apa di daratan, jauh dari lautan. Ternyata Allah sudah rancang. Allah akan mendatangkan apa? Banjir besar. Siapa yang naik ke atas kapal itu selamat. Ya. Begitu kapalnya dibikin, banyak yang ngatain gila. Sampai istrinya juga bilang dia gila. Nabi Nuh. Kapal selesai, ayo naik semua. Siapa yang naik pasti selamat. Yang naik berapa? Tidak sampai 100. Ya. Termasuk yang tidak naik itu putranya Kan'an. Nabi Nuh sebagai orang tua kasihan kepada anaknya. Anakku Kan'an, nih naik sini, naik nak. Ya, pasti selamat kau nak. Buat apa saya naik, Pak? Tuh ada bukit tuh. Gak mungkin lah air itu naik ke bukit. Ya. Begitu dia naik bukit, tiba-tiba banjir itu nerobos. Naik ke atas bukit, hampir tenggelam. Hampir tenggelam. Apa kata Nabi Nuh, Pak? Ya Allah, itu anak saya ya Allah. Ya, anak saya. Nabi Nuh kasihan, Pak. Anaknya tenggelam di hadapannya. Ya, mana tidak sedih orang tua. Ya. Anak kecelakaan pas di hadapan kita. Apapun caranya kita akan apa? Tolong. Ya. Bahkan katanya kalau perlu tidak apa-apa nyawa kita hilang, yang penting anak selamat. Ini Nabi Nuh. Ya, mau tenggelam. Ya Allah, anak saya, ya Allah. Ya, kenapa ditenggelamkan anak saya? Apa kata Allah, Pak? Nabi Nuh, kata Allah, itu bukan anakmu. Bagaimana tidak sedih Nabi Nuh? Tenggelam di hadapan beliau, dikatakan bukan anaknya. Kenapa dia bukan anak Nabi Nuh? Innahu, ya, karena amalnya itu tidak berdasarkan perintah Nabi Nuh. Apa artinya? Islam, kalau ada orang tua atau anaknya murtad, itu bukan lagi anaknya. Ya, kekerabatan nasab putus. Nasab putus, harta waris tidak dapat. Itu kalau syariat Islam. Ya, nah itu bentuk ketidakloyalan. Maka jangan pernah loyal kepada orang kafir, tidak menikahkan ya anak kita dengan orang kafir.
Kemudian yang kedua, tidak mendoakan ketika mereka sudah meninggal dunia. Ya, nah yang ketiga bentuk ketidakloyalan kepada orang kafir, jangan pernah diberi peluang untuk jadi pemimpin. Nah ini, ya, pemimpin apa? Pemimpin strategis yang ada kaitannya dengan kemaslahatan umat. Kalau pimpinan perusahaan boleh, ya. Nah, saya nggak mau kerja lagi sekarang. Kita kerja di satu perusahaan, keluar. Kenapa kok keluar? Kan yang mimpin orang kafir. Ya. Nah, bukan itu maksudnya. Sehingga kita tidak masalah kalau kerja di perusahaan orang kafir, pimpinannya orang kafir, kecuali ada aturan. Ya. Tidak boleh sholat. Selama kerja di perusahaan tidak boleh sholat. Ya. Tidak boleh pakai jilbab. Ah, itu wajib keluar. Ya. Kalau sudah aturannya seperti itu. Kita keluar bukan karena pimpinan orang kafir, tapi karena ada aturan yang bertentangan dengan agama Islam. Ya, seluruh karyawan tidak boleh sholat. Ya, kalau ada karyawan perempuan tidak boleh pakai jilbab. Itu wajib kita keluar dari perusahaan itu. Ya, wajib. Nah, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, yang berikutnya hendaklah kita menyayangi dengan kasih sayang umum kepada orang kafir. Menyayangi mereka dengan kasih sayang umum. Apa maknanya? Apa maksudnya? Seperti memberi makan jika mereka lapar. Ya. Ini orang kafir kelaparan. Ah, biarin aja biar mati. Ya. Biar sedikit jumlah orang kafir. Nggak boleh. Ya. Kita bertetangga dengan orang kafir. Tahu dia miskin, kelaparan. Ya. Saya nggak mau kasih dia. Biar cepat mati. Kenapa Pak? Biar cepat mati. Biar jumlah orang kafir semakin, nggak boleh, ya nggak boleh. Kita harus menyayangi mereka dalam sifat umum. Ketika mereka lapar, kita kasih makan. Ya, ketika mereka kehausan, kita kasih minum, meskipun orang kafir. Ya, ketika mereka sakit, kita jenguk. Ketika rumah mereka kebakaran, kita bantu. Ya, kok kamu nggak bantu? Ah, kafir sih, biarin aja. Nggak boleh. Ya. Terjadi kebanjiran, di situ mayoritas orang kafir, tetap kita bantu. Ya. Kenapa? Yang sifatnya umum ini kepada siapapun. Nabi bersabda, irham man fil ardi, yarhamuka man fis sama. Sayangilah orang yang ada di bumi, maka yang di langit akan menyayangimu. Yang di langit itu Allah, tinggi di atas arsy Allah. Sayangi yang di bumi. Siapa yang di bumi? Ada orang Islam, ada orang kafir, ada manusia, ada binatang. Tetap harus disayangi. Di dalam hadis yang lain Nabi bersabda, fi kulli dhi kabidin rotbatin ajrun. Pada setiap orang yang mempunyai hati yang basah terdapat pahala. Pada setiap orang yang mempunyai hati terdapat pahala. Apa maksudnya? Orang kafir punya hati apa tidak? Ada. Pendosa ada hatinya apa tidak? Ada. Selama dia punya hati, kita bantu, kita dapat pahala. Ya, ini kata Nabi. Kecuali kalau nggak punya hati, ya mati. Ya, mati. Nah, kecuali acara-acara yang kaitannya dengan keagamaan. Ya, mereka nikah. Yang pernikahannya itu identik dengan acara agama.
Ya, kita tidak boleh datang karena acara keagamaan. Atau hari raya, kita tidak boleh datang. Mereka hari raya, kita tidak boleh ngasih kue. Ya, bukan ngasih kuenya yang dilarang, tapi acara keagamaannya. Bagaimana kalau mereka ngasih kue waktu kita lebaran? Ambil. Boleh. Ya. Tapi kita mengasih kue ke acara keagamaan mereka tidak boleh. Takziah, meninggal. Selama di situ ada acara keagamaan tidak boleh kita datang. Tapi kalau sekedar datang sebagai kekerabatan keluarga boleh. Ya. Tapi tidak boleh kita katakan yang sabar ya kepada keluarganya yang ditinggal, yang sabar ya, semoga kau dapat pahala. Enggak boleh. Yang dapat pahala itu hanya orang Islam. Selain orang Islam tidak dapat pahala. Karena syarat dapat pahala Islam, mukmin. Selain Islam, mukmin tidak dapat pahala. Sehingga orang kafir bangun masjid nggak dapat pahala. Ya. Orang kafir bangun pesantren nggak dapat pahala. Tapi bagaimana kalau mereka nyumbang? Ya. Bagaimana kalau mereka ngasih duit untuk anak-anak yatim, anak-anak pesantren? Boleh saja. Ya, tapi mereka tidak dapat pahala, ya. Nah, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, jadi itulah Islam. Dalam hal keyakinan tegas, tapi dalam hal kemanusiaan harus terjaga. Sakit kita jenguk, ya. Kita jenguk. Kita doakan, ya. Doanya pakai bahasa Arab. Ya Allah, pakai bahasa Arab. Allahumma shfi, sembuhkan dia ya Allah. Wahdiha, berikan dia hidayah masuk Islam. Pakai bahasa Arab, nggak ngerti nih orang kafir. Amin katanya. Ya. Pas dikasih tahu, kamu tahu nggak arti doa tadi? Semoga kau sembuh dan dapat hidayah masuk Islam. Nggak jadi amin katanya. Ya, karena nggak ngerti. Ya. Jadi doakan. Siapa tahu setelah kita berbuat baik kepadanya, mereka dapat hidayah, ya. Jangan karena kita seorang muslim lalu jahat, tidak boleh. Ya. Sakit, jenguk, kasih makanan. Ya. Ya. Jangankan kepada manusia, Pak, Bu. Kita berbuat baik kepada binatang saja dapat pahala. Ya. Seperti seorang pelacur, perempuan gak benar, ngasih minum kepada anjing. Ya. Padahal ini anjing. Yang liurnya itu apa? Najis. Yang ngasih minum siapa? Pelacur, perempuan gak benar. Ya. Yang mereka tidak beribadah pastinya kepada Allah. Nah, ini apalagi manusia. Ya. Anak kita dekat dengan anak orang kafir, kasih hadiah. Ya. Kasih hadiah, kasih uang. Sehingga mereka terkesan, oh ternyata orang Islam itu baik ya. Ya, orang Islam itu baik. Yang berikutnya, tidak mengganggu hartanya. Tidak mengganggu hartanya, tidak mengganggu kehormatannya. Ya, tidak mengganggu hartanya, tidak mengganggu kehormatannya. Jangan karena dia orang kafir, hartanya dirampas, haram hukumnya. Ya. Atau kehormatannya diganggu, disebar luaskan keburukannya, ya. Itu nggak boleh. Karena dia bagian dari makhluk Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita haram berbuat zalim kepada siapapun, termasuk kepada orang kafir. Ya. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang berikutnya, yang ketujuh, kita diperbolehkan tadi memberi hadiah dan menerima hadiah dari mereka. Ya. Kita diperbolehkan memberi hadiah dan menerima hadiah dari mereka.
Dalilnya Al-Maidah ayat 5. Yang keberapa? Ketujuh ya? Keenam. Tidak menikahkan ya, tidak menikahkan anak dengan anak mereka atau kita dengan mereka, tidak menikah. Tidak menikahkan anak kita atau kita dengan mereka, apapun agamanya, semua. Dalilnya Al-Mumtahanah ayat 10. Al-Mumtahanah ayat 10. Al-Baqarah 221. Al-Baqarah 221. Yang berikutnya, mendoakan mereka jika bersin. Mendoakan mereka jika mereka bersin. Nah, di sini ada aturannya, Pak. Ini yang bersin sesama muslim. A muslim, B muslim. A bersin. Dia ngucapin apa? Alhamdulillah. B menjawab apa? Yarhamukallah. Si A baca yahdikumullahu wa yuslihu balakum. Ini harus kita hafal. Ini bagian dari sunnah Nabi. Ya. Jadi terjadi bersin, maka yang bersin mengucapin alhamdulillah. Yang mendengar membaca yarhamukallah. Yang bersin membaca yahdikumullahu wa yuslihu balakum. Sehingga yang bersin ngucapin dua doa, yang mendengar ngucapin satu doa. Saya ulangi, apa yang dibaca oleh yang mendengar? Ya, yarhamukallah. Mudah-mudahan Allah menyayangimu. Pertanyaannya, bagaimana kalau yang bersin itu orang kafir? Yang bersin orang kafir. Berarti kita yang dekat dia ngucapin apa? Yarhamukallah. Ini haram kita baca. Apa artinya yarhamukallah tadi? Semoga Allah menyayangimu. Haram kita baca. Bagaimana mereka mau disayangi oleh Allah? Kafir. Nah, apa yang harus kita baca ketika yang bersin orang kafir? Langsung yang ketiga. Apa tadi yang ketiga? Yahdikumullahu wa yuslihu balakum. Semoga Allah memberimu hidayah dan memperbaiki seluruh urusanmu. Ya. Ini harus kita paham. Saya ulangi lagi. Ada kita berada di satu perkumpulan, tiba-tiba bersin. Yang bersin membaca alhamdulillah. Kita yang mendengar membaca yarhamukallahu. Yang ketiga, siapa yang membaca? Yang bersin. Apa dia baca? Yahdikumullahu wa yuslihu balakum. Mudah-mudahan Allah memberimu hidayah dan urusanmu semuanya baik. Ini kalau yang bersin apa tadi? Sesama muslim. Yang bersin muslim. Bagaimana kalau yang bersin orang kafir? Bersin kafir. Tahu dia. Alhamdulillah kata orang kafir. Apakah kita boleh membaca yang kedua? Tidak boleh. Kita langsung baca yang ketiga. Yang mestinya doa yang ketiga ini dibaca oleh siapa? Yang bersin. Yang bersin tadi siapa? Orang kafir. Tapi tidak boleh kita baca yang kedua. Karena yang kedua mengandung arti semoga Allah menyayangimu. Ya, semoga Allah
Itu haram kita baca, Pak. Nggak boleh. Mereka nggak mungkin disayang oleh Allah. Orang kafir. Yang disayang oleh Allah hanya orang beriman. Orang kafir tidak. Nah, bagaimana dengan yang ketiga? Artinya itu, semoga engkau dapat hidayah dan semua urusanmu menjadi baik. Amin, kata mereka. Kamu tahu nggak arti amin? Semoga kau dapat hidayah masuk Islam. Akhirnya mereka nggak jadi bersin itu lagi. Kalau tahu. Makanya begitu mereka bersin langsung baca yang ketiga. Siapa tahu dapat hidayah. Ya, siapa tahu dapat hidayah. Kita ikhlas membacanya. Itulah. Orang Islam itu kepada orang kafir nggak jahat. Engkau dapat hidayah, urusanmu semua diperbaiki oleh Allah. Karena semua urusan ini baik buruknya bergantung kepada Allah. Semoga bisnismu lancar. Ya, semoga usahamu bagus, hartamu tambah banyak. Tidak masalah kita doakan orang kafir. Ya, tidak masalah. Tidak boleh kita doakan semoga bisnismu hancur, rumah tanggamu berantakan. Haram hukumnya kita doakan itu, meskipun mereka kafir. Ya, enggak boleh. Ya. Jadi yang berikutnya tadi itu doakan mereka ketika bersin. Cuma doanya itu, doa bersin itu kita langsung baca yang ketiga. Yang berikutnya, tidak boleh mengucapkan salam kepada mereka. Ya, tidak boleh mendahului salam kepada mereka. Kalau kita tahu dia sudah kafir. Saya ulangi, jika kita sudah tahu dia kafir, haram hukumnya kita mendahului salam kepada mereka. Tidak boleh. Sekarang, bagaimana kalau mereka yang ngucapin salam? Ya, mereka ngucapin salam. Assalamualaikum. Yang kita tahu dia kafir. Ya, karena sekarang ini orang kafir pinter-pinter, Pak. Alhamdulillah, astagfirullah, pinter-pinter, bahkan kalah lancar sebagian umat Islam. Ya, ketemu, assalamualaikum, kita tahu dia kafir, maka kita tidak boleh menjawab waalaikumsalam warahmatullah. Jawabannya waalaikum saja, ya. Tapi tidak boleh pakai saja, ya. Cukup waalaikum, ya. Jadi jawabannya waalaikum. Ya, semoga juga untukmu. Ya, tidak boleh waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi saya kira saya ulangi lagi, ketika kita ketemu dan kita tahu, kenal bahwa dia memang orang kafir, tidak boleh kita mengawali salam kepada mereka. Bagaimana kalau mereka yang salam, kita tahu bahwa dia orang kafir, maka jawabannya cukup apa? Waalaikum. Cukup itu saja. Waalaikum. Nah, tapi kalau yang mengucapin salam orang Islam, maka kita wajib menjawab salam orang Islam paling tidak sama. Tidak boleh lebih pendek. A, ketemu si B, dua-duanya Islam. A ngucapin Assalamualaikum warahmatullah. Si B menjawab waalaikumsalam. Itu tidak boleh. Karena lebih pendek. Paling tidak apa? Sama. Paling tidak jawabannya apa? Waalaikumsalam warahmatullah. Tapi lebih panjang dianjurkan. Dia mengucapin Assalamualaikum. Kita jawab waalaikumsalam warahmatullah wabarakatuh. Jawabannya paling tidak sama. Tidak boleh lebih pendek. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Tidak boleh. Ya, paling tidak apa tadi? Sama. Panjang lebih bagus. Ya. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Dan kita yang berikutnya tidak boleh minder di hadapan orang kafir. Ya, kita tidak boleh minder. Mau dia pejabat, mau dia orang kaya, mau dia keturunan apa, tidak boleh minder. Ya, tidak boleh.
Kita nih gagah di hadapan orang kafir. Ya, harus gagah. Nah, kita tidak boleh menampakkan kebutuhan kita kepada mereka. Ya. Barangkali secara ekonomi kita jadi di bawah mereka. Mereka kaya. Tidak boleh kita tampakkan kebutuhan kita kepada mereka. Nanti kita ditindas. Kalau ditindas, mereka punya misi baik, terus membantu. Akhirnya kita punya hutang budi kepada mereka. Begitu punya hutang budi, akhirnya diancam. Makanya orang Islam di hadapan orang kafir tidak boleh minder. Dan jangan menampakkan kelemahan kita kepada mereka. Meskipun barangkali secara ekonomi mereka lebih hebat. Ya. Yang berikutnya, menyelisihi kebiasaan mereka. Sesuatu yang identik dengan mereka harus kita selisihi. Ya. Apa yang identik dengan orang kafir? Ulang tahun. Itu identik orang kafir. Maka orang Islam tidak boleh mengadakan ulang tahun. Ulang tahun kelahiran, apalagi? Ulang tahun pernikahan, apalagi? Nah, harus diselisihi. Ini anak-anak sekarang ini kayaknya nggak sah kalau tidak, ya, apa? Di mana tempat perayaan ulang tahun anak sekolah? Di mana sekarang? Ngundang temennya bagi-bagi, tiup apa? Tiup lilin. Ini budaya kafir semua. Ya, budaya kafir. Apalagi yang identik dengan orang kafir? Ya, hari raya identik dengan petasan. Ya, dengan api. Dengan trompet. Itu budaya mereka. Ya, kita tidak boleh, ya, mengikuti kebiasaan mereka. Umat Islam pergantian tahun baru, ya, sebenarnya saya orang tua nih udah nggak mau kayak gini, cuma anak saja nih. Akhirnya anaknya dia dibawa beli petasan, trompet, ya sama kedudukan orang tua dengan anaknya. Mestinya orang tua harus tegas kepada anak. Ya, jadi pergantian tahun, ya, yang identik dengan mereka itu adalah api, petasan. Nah, umat Islam nggak boleh, ya, seperti itu. Kalau kita hari raya kita kan hanya 3, Idul Adha, Idul Fitri, dan Jumat, ya. Saya kira demikian kajian kita pada hari ini, yakni adab-adab terhadap orang kafir, yang pada intinya kita harus gagah di hadapan orang kafir. Kita harus yakin bahwa mereka itu agamanya ditolak, dan pada saat yang sama kita harus berusaha agar kita sekarang muslim, besok muslim, pada akhirnya ketika Allah mencabut nyawa kita tetap dalam keadaan muslim. Doa Nabi Yusuf harus kita amalkan tadi. Tawaffani musliman wa alhiqni bissalihin. Saya kira cukup. Mungkin ada yang ingin ditanya, disilahkan. Silahkan, Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Begini Pak Ustadz, bolehkah kita bila diberi pertolongan oleh orang kafir atau diberi sesuatu, kita mengucapkan terima kasih, mudah-mudahan Allah melancarkan rezekinya, dan maksudnya melancarkan usahanya gitu? Boleh. 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 Ya. Jadi mendoakan dia untuk kebaikan. Kebaikan dunia boleh. Boleh. Terima kasih, mudah-mudahan Allah melancarkan rezekimu, melancarkan bisnismu, ya, dan memberimu hidayah. Marah dia kalau dapat hidayah Islam maksudnya. Oh, enggak cukup di dalam hati aja, Pak? Cukup dengan rezeki lancar, bisnisnya lancar, cukup, ya, boleh. Boleh ya. Terima kasih. Terima kasih. Ya. Tapi tidak boleh dengan ucapan, kalau orang Islam itu, Pak, orang Islam kepada muslim yang lainnya berbuat baik, apa ucapan yang sunnah? Si A ditolong oleh si B, dua-duanya Islam. Apa ucapan yang sunnah diucapkan? Tidak cukup terima kasih. Tapi
jazakallahu khaira. Mudah-mudahan Allah memberimu pahala. Ya. Mudah-mudahan Allah memberi pahala. Nah, itu tidak boleh diucapkan kepada orang kafir. Karena orang kafir tidak mungkin dapat pahala. Ya, maka ucapkan terima kasih saja. Kalau orang Islam tidak cukup terima kasih. Ya. Ini kurang bagus. Ya. Berbuat baik, terima kasih ya. Itu enggak sunnah. Ya. Kita ditolong orang, terima kasih ya. Itu enggak sunnah. Yang sunnah adalah ucapkan apa tadi? Jazakallahu khaira. Semoga Allah membalasmu. Membalas apa? Dengan kebaikan, yakni pahala. Orang kafir tidak mungkin dapat pahala. Maka cukup kepada orang kafir, terima kasih, semoga rizkimu lancar. Ya, usahamu lancar. Boleh. Demikian. Ada yang lain? Silakan. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ustadz, terkait tidak boleh mengucapkan salam kepada orang kafir. Kalau seandainya di atasan kita di kantor orang kafir, kemudian kita mengucapkan selamat pagi atau good morning kalau kebetulan orang asing, apakah itu diperbolehkan? Kalau good morning boleh saja. Ya. Selamat pagi sebenarnya tidak bagus. Ya, cukup pagi saja. Karena selamat itu artinya bahasa Islam. Selamat artinya keselamatan untukmu. Itu arti selamat. Ya. Jadi sebaiknya ditinggalkan. Kalau bahasa selamat. Karena selamat itu bahasa Islam artinya keselamatan. Ya, keselamatan. Nah, keselamatan itu yang punya hanya orang Islam. Ya. Nah, mungkin diganti pagi saja. Ya, demikian. Pagi Pak, semoga hari ini lebih baik dari hari kemarin. Ya, pagi Pak, semoga sehat dan seterusnya. Demikian. Cukup ya. Demikian kajian kita pada hari ini. Mudah-mudahan ilmu yang kita sampaikan pada hari ini bermanfaat. Mulai dari beberapa doa tadi ya. Mudah-mudahan doa Nabi Yusuf kita amalkan betul ya. Berharap kepada Allah. Mudah-mudahan Allah saat mencabut nyawa kita, agama tetap kokoh di hati kita. Ya. Subhanakallah bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.